Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang dokumentasi aplikasi kami, yaitu aplikasi parkir mall berbasis web. Nama saya Muhammad Zafril Sodik. Kemudian, kelompok saya anggotanya adalah Muhammad Irgi Pratama dan Muhammad Arifin. Yang pertama, introduction. Project Management Plan ini adalah dokumen yang menjelaskan tentang semua proses perencanaan dari proyek yang berbasis web dengan judul aplikasi parkir mall. Project Management Plan ini berfungsi untuk mendefinisikan, mempersiapkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinir semua rencana menjadi suatu proyek yang terintegrasikan dan solid. Proyek ini akan menghasilkan sebuah sistem informasi tentang aplikasi parkir mall, di mana di dalamnya terdapat beberapa menu. Di antara lain adalah data mobil, data parkiran yang kosong, dan informasi kategori mobil yang terdapat di parkiran tersebut. Kemudian Project Management Approach. Proyek aplikasi parkir mall ini dibuat oleh kelompok kami, yaitu Muhammad Irgi Pratama, Muhammad Arifin, dan Muhammad Zafril. Dan sebelum diajukan kepada pihak sponsor, terlebih dahulu disetujui oleh project manager. Pihak sponsor aplikasi parkir mall ini adalah Bapak Yuri. Proyek tersebut dibuat untuk memenuhi permintaan dan mata kuliah manajemen proyek. Kemudian project scope. Adapun ruang lingkup dari proyek website sistem aplikasi parkir mall. Yang pertama, pemakaian aplikasi menggunakan website yang menggunakan koneksi jaringan. Yang kedua, penyampaian informasi data mobil, kategori mobil, dan data parkiran yang kosong. Yang ketiga, penyimpanan data dan pengolahan jenis mobil. Kemudian kebutuhan fungsional yang harus ada di dalam sistem yang akan dibuat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus melayani dan memenuhi kebutuhan untuk menampilkan data kendaraan. Yang kedua, sistem harus mempermudah dan melayani registrasi dan validasi data. Kemudian, kebutuhan non-fungsionalis. Kebutuhan non-fungsionalis ini dapat dikategorikan berdasarkan BIS framework. Yang pertama, performance. Sistem diharapkan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, semakin besar throughput yang dapat dihasilkan. Kemudian yang kedua, information. Sistem yang baru juga diharapkan dapat mencegah terjadinya redundansi data dan dapat menjaga akurasi dan konsistensi data. Akurasi dan konsistensi data sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya kesalahan penginputan data tamu dan pengolahan data transaksi. Kemudian yang ketiga, pengontrolan sistem. Sistem dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen tingkat atas dan waktu yang cepat untuk meningkatkan reliabilitas sistem. Sistem diharapkan memiliki backup data. Backup data ini terutama dibutuhkan jika server down, misalnya karena matinya aliran listrik. Kemudian yang terakhir, efisiensi. Sistem diharapkan dapat mempercepat dalam pengaksesan data dan mempermudah pihak anggota dalam mengetahui kondisi akunnya dalam kooperasi dan proses yang harus dikerjakan. Kemudian milestone list. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai jadwal pengerjaan proyek secara umum. Jadwal tersebut meliputi analis dan desain, programming, testing, dan dokumentasi. Jadwal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, tahapan perencanaan selama 5 hari, dimulai tanggal 2 Maret tahun 2020. Kemudian yang kedua, tahapan analis yang dilakukan selama 18 hari, dimulai tanggal 2 Maret tahun 2020. Kemudian yang ketiga, tahap perancangan selama 18 hari, dimulai tanggal 23 Maret tahun 2020. Yang terakhir, tahap implementasi dan evaluasi selama 18 hari, dimulai tanggal 10 April. Kemudian, schedule, baseline, and work breakdown struktur. Proyek aplikasi parkir mall ini diprediksi akan selama kurang lebih 2 bulan yang dimulai dari bulan Maret tahun 2020 hingga April atau Mei 2020. Dengan toleransi waktu hingga awal akhir Mei tahun 2020, jumlah hari kerja selama seminggu adalah 5 hari, yaitu mulai hari Senin sampai Jumat, dengan masing-masing membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam per hari. Kemudian change management plan.
Proyek aplikasi parkir mall ini mengacu pada proyek manajemen plan yang telah dibuat oleh kelompok kami. Kemudian proyek tersebut dikontrol oleh tim leader. Poin-poin berikut ini harus dipenuhi setelah keberhasilan penyelesaian proyek aplikasi parkir mall. Kemudian setiap perubahan dokumen maupun program ini harus disetujui oleh sponsor pihak. Kemudian communication management plan. Tim leader proyek akan mengambil peran aktif dalam memastikan komunikasi yang efektif di proyek ini. Persyaratan komunikasi yang didokumentasikan dalam matriks komunikasi disajikan dalam dokumen ini. Matriks komunikasi akan digunakan untuk menampilkan informasi berkomunikasi. Siapa yang melakukan komunikasi dan kepada siapa komunikasi dilakukan. Subjek pelaku komunikasi pada proyek aplikasi parkir mall. Antara lain, tim analisis sistem Muhammad Arifin, kemudian tim perancangan Muhammad Zafril Sodik dan Muhammad Irgi Pratama, kemudian programmer Muhammad Arifin dan Muhammad Zafril Sodik, desainer art Muhammad Zafril Sodik, kemudian tester aplikasi Muhammad Irgi Pratama. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Irgi Pratama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cost management plan. Tabel berikut berisi ringkasan anggaran berdasarkan komponen biaya yang direncanakan dan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek aplikasi parkir mall. Seperti data pada tabel di bawah ini, itu yang pertama biaya langsung personil, yang ada tim analisis sistem, tim perencanaan, programmer, desainer art, yang terakhir tester aplikasi. Yang pertama tim analisis sistem berjumlah 2 orang dan berdurasi 2 bulan. Untuk total satuannya bernilai Rp3.250.000 dan totalnya 13 juta. Yang kedua tim perancangan berjumlah 2 orang yang berdurasi 2 bulan. Untuk total satuannya bernilai Rp3.250.000 dan total 13 juta. Yang ketiga programmer berjumlah 3 orang berdurasi 2 bulan dan total satuannya Rp1.850.000 dan total Rp11.100.000. Yang keempat, desainer art berjumlah 2 orang berdurasi 2 bulan. Untuk total satuannya Rp2.750.000 dan total Rp5.500.000. Yang terakhir yaitu tester aplikasi yang berjumlah 2 orang berdurasi 1 bulan. Total satuannya Rp1 juta dan untuk totalnya 2 juta. Dan untuk total keseluruhan dari tabel ini yaitu Rp44.600.000. Kita lanjut ke tabel yang kedua. Biaya langsung non personil pada tabel ini yaitu terdapat 3, pendukung kantor, konsumsi kantor, dan sewa komputer. Yang pertama, pendukung kantor ada printer yang berjumlah 2 unit. Total satuannya Rp495.000 dan totalnya Rp990.000 untuk pendukung kantor ini yang berisi printer. Yang kedua, konsumsi kantor yang totalnya Rp2 juta dan berisikan ATK yang total satuannya 2 juta dan totalnya sama juga 2 juta. Yang ketiga, sewa komputer. Totalnya Rp405.000 dan ada PC multimedia yang berjumlah 3 unit, durasinya 3 bulan, dan total satuannya Rp45.000 dan untuk totalnya Rp405.000. Untuk total keseluruhan dari tabel ini yaitu Rp3.395.000.
Kita lanjut ke tabel yang ketiga, yaitu pengadaan hardware. Yang pertama, personal komputer yang berjumlah 4, untuk durasinya memakan waktu 1 bulan, total satuannya 1.500.000 dan totalnya 6 juta rupiah. Untuk total keseluruhan dari tabel ini yaitu 6 juta rupiah. Dan tabel yang terakhir yaitu akses internet, yaitu kita berlangganan internet provider berjumlah 1, untuk durasinya 2 bulan, dan total satuannya bernilai Rp400.000 dan totalnya Rp800.000. Dan total keseluruhannya dari tabel akses internet ini yaitu Rp800.000. Selanjutnya masuk ke Procurement Management Plan. Tabel berikut berisi rencana pengadaan barang berdasarkan komponen biaya yang direncanakan untuk menyelesaikan proyek aplikasi parkir mall. Perencanaan pengadaan barang tersebut akan dikontrol oleh manajer proyek, yaitu terdapat service, justification, dan needed by. Yang pertama, tim analisis sistem, jasa analisa sistem, serta desain selama proyek berlangsung. Dan jangka waktunya yaitu dimulai dari 2 Maret 2020 sampai 21 Maret 2020. Yang kedua, tim perancangan. Jasa merancang dan menata proyek tersebut dimulai tanggal 23 Maret 2020 sampai 27 Maret 2020. Yang ketiga, programmer. Jasa pembuatan program selama proyek berlangsung dimulai 28 Maret 2020 sampai 14 April 2020. Yang keempat, desainer art. Jasa mendesain dan memberikan watermark untuk proyek dimulai tanggal 28 Maret 2020 sampai 14 April 2020. Yang kelima, tester aplikasi dimulai tanggal 10 April 2020 sampai 24 April 2020. Yang terakhir ada ATK, dibutuhkan untuk mengerjakan dokumentasi, yaitu dimulai tanggal 22 April 2020 sampai 30 April 2020. Selanjutnya masuk ke Project Scope Management Plan. Project Scope Management merupakan sebuah proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup dan kegiatan yang diperlukan. Selain itu, proses ini juga berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Proyek aplikasi parkir mall. Yang pertama ada konsep, yaitu ada observasi dan wawancara, terdapat juga studi literatur. Yang kedua, desain. Terdapat desain sistem dan desain aplikasi. Yang ketiga, pengembangan. Terdapat pemrograman sistem dan testing. Yang keempat, implementasi. Terdapat instalasi, dokumentasi, dan training. Yang kelima, dukungan. Ada 3, yaitu administrasi, maintenance, tambahan lain-lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arifin, kelompok saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang schedule management plan. Saya Muhammad Arifin. Pada tabel berikut akan dijelaskan tentang schedule plan. Jadi schedule plan-nya seperti ini, di mana pada tahapan awal pekerjaan yaitu tahapan perencanaan dimulai pada minggu pertama di bulan Maret, dan juga untuk tahapan analisis dimulai pada minggu pertama, kedua, dan juga ketiga pada bulan Maret, dan juga pada tahapan perancangan dimulai pada minggu keempat bulan Maret hingga minggu kedua bulan April. Dilanjutkan dengan tahap implementasi dan evaluasi dimulai pada minggu kedua bulan April dan diakhiri pada minggu keempat bulan April. Quality Management Plan. Quality Management Plan akan dimulai kualitas dari setiap software
diperlihatkan dari setiap laporan-laporan yang ada, serta pada bagian akhir berupa feedback dan revisi itu, bila terjadi atau terdapat kekurangan pada software project yang kami kerjakan, maka akan dilakukan perbaikan. Sedangkan untuk perbaikannya pada kualitas maksimalnya akan perlu dipatuhi dan dilaksanakan proses seperti melakukan analisa bisnis, melakukan analisa permasalahan, melakukan desain sistem, melakukan pembuatan program, melakukan testing, membuat dokumentasi pada setiap sesi, komunikasi antar kelompok harus selalu dikontrol. Risk Management Plan. Pada bagian Risk Management Plan, ini akan dijelaskan beberapa risiko serta rencana penanganan pada proyek aplikasi parkir mall. Risiko yang mungkin terjadi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Risikonya seperti kegagalan pada personil, maka untuk mengurangi risikonya, tekniknya kami menggunakan mengerjakan staf yang andal. Job matching, membangun tim, dan juga mengadakan pelatihan. Dan juga terdapat beberapa risk management yang lain, seperti estimasi biaya dan waktu. Setelah mengembangkan fungsi software yang salah, kami mempunyai tekniknya tersendiri. Sedangkan untuk risk register merupakan daftar risiko yang dihadapi. Jadi untuk risikonya seperti kegagalan pada personil, dampak sangat rendah, biaya dana mencukupi, waktu agak menyimpang dari target, kualitasnya akan menghasilkan kualitas berkurang namun masih dapat digunakan, dan juga lain sebagainya. Oke, selanjutnya dimulai dari Staffing Management Plan, di mana tim proyek merupakan staf yang merencanakan pengelolaan sumber daya proyek. Timnya dibagi seperti berikut. Untuk Muhammad Irgi Pratama, jobnya adalah project manager, software tester, dan juga sistem documentation. Sedangkan untuk saya, Muhammad Arifin, akan memegang programmer, sistem documentation, dan juga sistem analis. Untuk Muhammad Zafril Sodik akan memegang programmer, sistem desain, dan juga desain akhirnya. Untuk resource kalendernya, perencanaan terhadap waktunya sangat penting dalam suatu proyek. Jadi untuk penanganan waktu tersebut dapat dirinci dalam tanggal-tanggal agar terlihat deadline yang jelas. Seperti yang tadi di manajemen plan, schedule management plan. Jadi nanti itu sebagai acuan dalam kami untuk mengerjakan project agar sesuai dengan deadline-deadline yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk cost baseline, biaya yang telah ditentukan pada proyek ini disesuaikan dengan hasil dan kualitas software yang telah ditentukan. Jadi kami akan menyesuaikan dengan kualitas software nantinya. Apabila kualitas software sudah memenuhi dengan permintaan pelanggan, maka kami akan mematok harga yang sesuai dengan kualitas yang telah dihasilkan oleh software kami. Dilanjutkan dengan quality baseline. Quality baseline atau kualitas yang telah diukur dari ketepatan waktu dan ketepatan fungsi software. Sesuai kebutuhan, kualitas software akan sebanding dengan biaya yang telah disetujui oleh pihak sponsor yang sudah menentukan batasan-batasan dari aplikasi yang kami buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.